dengan syukurku dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, ku datang padamu dengan syukurku dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu.
Dengan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah yang dapat kami andalkan Bapa Tuhan. Sekarang kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin bersuka cita Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pastinya dahsyat, amin. Mari sama-sama kita bersuka cita bagi Tuhan. Saudara boleh bangkit dari bangkunya, dari tempat tidurnya, dari kasurnya. Kita sama-sama bersuka cita buat Tuhan. Hei, hei. Bila sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bila sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduliku. yang bersuka cita katakan amin. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangat, takkan hilang takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduliku. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduliku. sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduliku. Sukacita sudah nyata peduliku. Sukacita sudah nyata peduliku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Yes. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan
atas kebaikannya yang selalu ada bagi kami, bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama saya lagi katakan, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yang hanya kami bisa lakukan hari ini, sekarang ini hanyalah berserah kepadamu Tuhan. Because there is nothing that we can do anymore. Gak ada lagi yang bisa kerjakan selain hanya berserah kepadamu. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu artinya menaruh semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Because we know, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu beracara acara yang baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata Roma 8:28, apapun yang Kau kerjakan mendatangkan kebaikan. And we do believe that.
Dan kami sangat percaya itu semua. Makanya no matter what happen, gak peduli apapun yang sedang terjadi, kami percaya that the best is yet to come. Yang di depan kami pasti jauh lebih baik daripada apapun juga. Hari ini kami datang di sini Bapak, berkumpul yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Bapak. Hanya memberitahumu Tuhan, bahwa kami tetap akan terus mengandalkan Tuhan. Gak ada lagi pribadi yang lain, apalagi diri kami. Kami gak bisa ngelakuin apa-apa, that's why we need you. Maka kami perlu Engkau Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu pada pagi hari ini Bapak, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang betul-betul datang daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya, apabila semuanya datang daripada Engkau, setiap orang yang mendengarnya, pasti akan diberkati, diubahkan, dan diperbaharui. Kami siap dengan firman Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Boleh beri tepuk tangan gak buat presiden worship timnya? Silakan duduk semuanya saudara-saudara. Shalom semuanya, apa kabar? Halo, shalom. Wah, senang banget saudara-saudara saya bisa ada di tengah-tengah gereja ini lagi untuk melayani Anda semua. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap Anda rasakan setiap hari. Amin, saudara-saudara. Oke, hari ini saya dikasih tema atau diberikan tema oleh Pak Paulus dan juga Pastor Fendi, ya, yaitu percepatan dalam kemuliaan Tuhan, ya, percepatan dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, saudara-saudara saya mengajak saudara-saudara membaca beberapa ayat dulu untuk kita menjadi pondasi untuk kita bersama-sama belajar. Kita buka yuk 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datang dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita buka lagi satu ayat, Matius 5 ayat 48, saudara-saudara. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, kalau saya bayangin saudara-saudara, kata percepatan di pikiran kita semua ada sesuatu yang cepat-cepat untuk kita kerjakan. Tetapi dengar baik, di ayat ini atau tema ini yang saya mau kasih tahu saudara-saudara semua, percepatan ini bukanlah shortcut atau jalan pintas. Because there is no shortcut in Jesus. Nggak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Semua harus lewatin proses demi proses. That's why kenapa Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ini dan semuanya itu ada prosesnya. Dia bisa bikin itu dalam 1 hari, sekejap bisa. So easy for him, gampang banget. Tetapi kenapa dia kerjakan semuanya dalam banyak hari? Karena dia mau berproses, saudara-saudara. There is no shortcut in Jesus' name. Gak ada namanya jalan pintas. Makanya di sini yang saya mau tekankan kepada saudara-saudara semua, percepatan yang dimaksud di sini bukannya kita mau ngambil shortcut, tetapi percepatan yang kita mau sama-sama pelajari hari ini adalah sebuah akibat. Saya ulang sekali lagi ya, percepatan yang kita mau pelajari hari ini adalah sebuah akibat dari keputusan yang kita ambil hari ini. Halo? Percepatan yang kita mau pelajari ini adalah sebuah keputusan atau akibat dari sebuah keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi bukan jalan pintas. Manusia lebih peduli sama hasil. Tetapi Tuhan kita peduli banget sama proses. Karena lewat proses itulah karakter kita akan semakin dibentuk, saudara-saudara. Amin? Ya, jadi percepatan di sini adalah sebuah akibat dari keputusan yang kita ambil hari ini. Untuk menerima kemuliaan Tuhan, itu bisa diumpamakan kita mendapatkan sebuah kemenangan. Diumpamakan kita mendapatkan sebuah kemenangan. Dan kemenangan di sini, saudara-saudara, saya coba kasih contoh saudara-saudara semua sebagai seorang pelari yang mau melakukan atau mendapatkan sebuah kemenangan, gak bisa langsung jadi menang. Ada sesuatu yang harus dia kerjakan sebelum dia menang. Ya dong, saya tadi ngeliat pemain musiknya keren luar biasa. Mereka bisa kayak gini bukan gara-gara mereka dari lahir langsung begini. Saya punya temen namanya Berry Likumahua, saudara-saudara. Ya, papanya baru aja meninggal, almarhum Om Benny Likumahua. Walaupun ada darah seni di papanya, Berry itu nggak bisa langsung main musik. Walaupun ada darah seni loh, ya. Walaupun ada darah seni, nggak serta-merta Berry bisa langsung main musik. Ada sesuatu yang dia mesti kerjakan dulu. Modalnya ada, darah seninya itu. Tetapi ada sesuatu yang dia harus kerjakan sebelum dia seperti sekarang. Akhirnya bisa membuat dia jadi seperti sekarang. Proses itulah yang betul-betul harus kita kerjakan. Saya umpamakan di sini saudara-saudara yang kita mau pelajari ini sebagai seorang pelari, saudara-saudara. Seorang pelari yang saya mau kasih contoh adalah namanya Derek Redmond, saudara-saudara. Derek Redmond ini adalah seorang pelari
yang memecahkan rekor tahun 85 dan 87 itu 400 meter hanya dalam waktu 8 detik, 8 detik kecil, saudara-saudara. 8 detik, saya lupa. Pokoknya di bawah 10 detik kalau nggak salah. Ya, cepet banget. 400 meter gitu, saya lupa. Mungkin Anda udah pernah ngeliat videonya yang seorang pelari lagi lari, saudara-saudara, tiba-tiba di tengah jalan dia kayak pincang-pincang gitu. Ya, terus tiba-tiba papanya turun dari tribun, saudara-saudara. Papa itu, saya nggak tahu, saudara-saudara pernah dengar nggak sih? Pernah lihat ya? Pernah ya? Nah, itu namanya Derek Redmond. Dia adalah pelari yang memecahkan rekor tahun 85 dan 87 di Olimpiade, saudara-saudara. Nah, kejadian itu ada di Olimpiade Barcelona tahun 92, yang video yang kita lihat, yang viral itu, saudara-saudara. Ya, biasa gereja-gereja pakein tuh video ya untuk membuat kita tersentuh. Tapi di situ pelajarannya, saudara-saudara. Si Derek Redmond itu waktu dia berlari, dia udah siap-siap di depan saudara-saudara untuk mau menang, tapi tiba-tiba kakinya bermasalah. Waktu kakinya bermasalah, saudara-saudara, dia coba lagi, saudara-saudara, tapi dia jatuh lagi karena memang kakinya tuh ada masalah. Tiba-tiba papanya turun dari tribun penonton, turun nyamperin dia dan akhirnya bilang, "Kenapa kamu nak? Kaki saya sakit, Pak." "Ya udahlah, nggak usah diterusin." No. "Saya harus sampai ke garis finish," dia bilang begitu. Nah, dia berjalan tuh saudara-saudara, dia terus berjalan, tapi sakit lagi. Akhirnya papa bilang, no, udah deh. Lu gak perlu buktiin apa-apa, semua orang udah tahu, lu tuh udah juara kok, lu gak perlu buktiin apa-apa. Tapi dia bilang apa? Enggak. Saya harus sentuh garis finish. Dengan kesakitan lagi, saudara, dia coba, terus dia terjatuh lagi. Terus papanya bilang, oke, kalau lu mau ke garis finish, lu pergi sama gua. Papanya rangkul tangannya ke pundaknya dia, terus dia jalan bersama-sama. Saudara-saudara, akhir Derek Redmond nyentuh garis finish. Menang gak? Enggak menang. Tetapi sambutan kemenangannya, saudara-saudara, sambutan dia sentuh garis finish itu jauh lebih hiruk pikuk dibanding si orang yang menerima juara satu di situ. Kenapa? Enggak menyerah, saudara-saudara. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama belajar. Kenapa seorang pelari itu bisa jadi orang yang pantang menyerah, saudara-saudara? Karena ada hal-hal yang dia lakukan sebelumnya. Jadi pantang menyerah dan menang adalah sebuah akibat yang bisa terjadi kalau dia melakukan sesuatu sebelumnya, saudara-saudara. Nah, di sini saya mau kita sama-sama belajar. Saya coba asumsikan, saudara-saudara, kalau saya seorang pelari ada 3 hal yang saya harus kerjakan. Ya, ini kalau Anda mau kerjakan secara nyata juga boleh banget, bahkan Anda bisa sehat. Saya turun berat badan saya 18 kilo, saudara-saudara. Ya, saya 105 kemarin waktu saya melayani di sini, saudara-saudara. Sekarang berat badan saya 87 kilo. Ya, 18 kilo turunnya, dan ini yang saya kerjakan, saudara-saudara. Jadi kalau ini mau ikutin nih yang badannya gembil-gembil, ya Anda bisa ikutin juga kalau mau ya. Ingat, pintu surga kecil, bro. Oke, ini yang saya coba samakan, saudara-saudara. Ternyata yang saya kerjakan dengan seorang pelari yang mau dikerjakan untuk menang, ini kurang lebih sama. Yang pertama, saudara-saudara, yang mesti dia kerjakan adalah dia harus jaga makan. Dia harus jaga makan. Makanannya dihitung, apa yang dimakan, jam berapanya, semua mesti dikerjakan, saudara-saudara. Nggak bisa tuh, udah mau jadi pelari makannya sembarangan. Aduh lapar gue jam 12 malam makan McD ya. Apalagi ngedit ya, bikin musik atau kerja skripsi, paling enak tuh. Top apa? Mie instan. Tuh bener kan, makanya badan lu gitu, bro. Memang begitu, saudara-saudara. Gara-gara kita nggak tahu mau ngapain, saudara-saudara, akhirnya kita ngemil sampai akhirnya kita gede, minta ampun. Dulu setiap kali saya memuji Tuhan, setiap kali saya sharing firman Tuhan, khotbah seperti ini, capek loh, saudara-saudara. Bawa sendiri aja capek. Ternyata sekarang udah kayak gini, di foto aja enak, bro. Ternyata gue keren juga. Nah, tapi anyway, kita akan bahas saya keren, saudara-saudara, karena saya tahu Anda udah ngerti semua saya keren, saudara-saudara ya. Kita akan bahas jaga makanannya, saudara-saudara. Kita buka yuk kitab Roma pasal 14 ayat ke-20. Roma pasal 14 ayat ke-20 kata-katanya begini, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena apa? Makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara-saudara, hamba Tuhan itu, saudara-saudara, dosanya, saudara-saudara, 1. Enggak berzina? Enggak. Bersaksi dusta? Enggak. Tahu enggak apa, saudara-saudara? Enggak bisa ngendalin diri. Itu dosa hamba Tuhan. Makanya kenapa kita bisa ngeliat seorang hamba Tuhan bisa meninggal. Karena enggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Ya, mungkin dia enggak mencuri, mungkin dia enggak bersaksi dusta, mungkin dia tidak membunuh, tetapi hamba Tuhan yang tidak bisa mengontrol dirinya atau mengendalikan dirinya itu sama aja berbuat dosa untuk dirinya sendiri. Makanya penting apa yang masuk ke kita
itu kita jaga. Karena apa yang masuk kepada diri kita sebuah tabungan untuk kita di masa depannya. Apa yang, kata-katanya begini, apa yang masuk kepada Anda itu menggambarkan apa yang akan keluar dari diri Anda. Kalau Anda masukin ya sesuatu yang gak sehat, percayalah ke depan Anda gak bakal sehat. Jadi makanan itu pentingnya luar biasa. Seimbang. Ada yang bilang diet karbohidrat. Tubuh kita perlu karbohidrat juga. Bukannya kita ngebrok karbohidrat. Perlu, tapi porsinya yang benar. Kita butuh daging gak? Butuh. Tapi porsi yang benar. Berarti harus makan sayur terus dong kalau kita mau diet. Enggak, sayur juga kebanyakan juga gak bagus. Semuanya pada porsi yang tepat. Nah terus Pak, apa persamaannya dong? Dengan menjadi seorang pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Bisa menerima percepatan dalam kemuliaan Tuhan. Kita harus jaga makan juga. Apa yang mesti kita jaga makannya? Semua makanan yang masuk ke pikiran dan mata dan telinga kita. Halo? Semua makanan yang masuk ke pikiran, ke telinga dan mata kita. Karena apa yang masuk kepada kita, tadi saya bilangnya, itu menggambarkan apa yang keluar. Percaya kalau Anda masukin hal-hal yang buruk, itu kan keluar yang buruk. Saya nggak bilang COVID-19 ini nggak berbahaya, ini berbahaya banget. Tetapi kalau Anda baca terus-terusan yang negatif, Anda akan over ketakutan. Ini sebetulnya sama aja kayak penyakit yang lain, saudara-saudara. Berbahaya, flu aja ada yang berbahaya kok. Tetapi kalau kita masukin hal-hal negatif mulu, kita akan jadi orang yang ketakutan. Makanya menjadi masuk ke dalam diri kita itu penting banget. Nah, ini biasanya dari lingkungan, saudara-saudara. Ada sebuah quotes yang keren banget, kata-katanya begini. Tell me your friend, I will tell you your future. Kasih tahu saya siapa teman-temanmu, saya bisa kasih tahu masa depan kamu seperti apa. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang salah, percayalah saudara-saudara, kita gak bakal pernah bisa punya hidup yang lebih baik lagi. Karena kita terpengaruh sama hal-hal yang buruk-buruk, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan katakan, saudara-saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita perlu banget nih, saudara-saudara, untuk kita sama-sama belajar mensortir mana teman yang baik, mana yang enggak. Bukan berarti kita tinggalin teman yang kurang baik loh, saudara-saudara. Kita tetap berteman sama mereka. Tetapi kita lebih memilih teman mana yang bisa masukin sesuatu ke pikiran kita yang lebih baik, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang? Yang pertama, jaga makan. Yang kedua, latihan. Anda jaga makan, gak pernah latihan ya percuma. Anda mesti work out. Anda mesti latihan, saudara-saudara. Iya, Pak Paulus saya lihat kurusan tuh, saudara-saudara ya. Harus ada latihannya, karena kalau Anda jaga makan doang gak ada workout, ya gak ada latihannya, percuma, saudara-saudara. Kitab 1 Timotius 4 ayat 8 kita sama-sama buka. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu, saudara-saudara ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung apa? Janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara-saudara, latihan yang kita harus kerjakan supaya kita sehat adalah kita olahraga. Tetapi kalau kita jaga makan gak olahraga ya sama aja bohong. Nah terus persamaannya apa dong Pak? Dengan kita supaya kita bisa cepat menerima kemuliaan Tuhan. Kita harus work out juga, kita harus latihan juga. Apa latihannya? Latihannya dibagi dua. Latihan teori dan latihan praktek. Tahu gak latihan teori itu apa? Ya ini yang sedang kita lakukan. Ini latihan teori. Setiap firman yang Anda dengar, setiap firman yang Anda bilang amin waktu pendetanya ngomong sesuatu, saudara-saudara, itu adalah latihan teorinya. Terus latihan prakteknya kapan? Pandemi ini. Halo? Pandemi ini latihan prakteknya. Kok prakteknya pandemi ini sih Pak? Iya. Lu praktekin kata amin yang lu ucapin waktu lu dengar firman Tuhan disebutkan. Sekarang saatnya untuk praktek. Sekarang saatnya Anda hidupi apa yang sedang Anda aminkan waktu Anda dengar firman Tuhan itu. Kalau dulu Anda bilang Tuhan adalah penyedia, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah pelindung, saatnya sekarang Anda aminkan dan Anda hidupi apa yang Anda aminkan itu. Karena banyak sekali pada pandemi ini saudara-saudara, banyak orang ninggalin Tuhan dan mereka kecewa. Jangankan banyak orang saudara-saudara, saya udah punya rencana tahun ini, semuanya hilang berantakan. Tetapi ini bukti, ini satu bukti, manusia boleh berencana. Tetapi tetap keputusannya Tuhan yang bisa lakukan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Kita harus work out, kita harus latihan supaya kita bisa terima kemenangan. Terus yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang kita mesti lakukan? Tadi jaga makan udah, ya, latihan udah. Yang ketiga apa, saudara-saudara? Ini paling penting yang kita sering lupa. Istirahat.
Seorang pelari yang latihan terus-terusan, seorang pelari yang terus-terusan dia jaga makan, tetapi gak istirahat, saudara-saudara. Begadang mulu, tidurnya sedikit, percayalah badannya hancur. Ternyata waktu saya melakukan yang saya kerjakan ini, saudara-saudara, sampai berat badan saya turun. Ternyata waktu saya jaga makan dan juga latihan doang, saya juga harus lakukan sesuatu, yaitu apa? Istirahat yang cukup. Karena tanpa sebuah istirahat yang cukup, tubuh kita ini gak bakal baik badannya. Makanya sorry bukannya saya mengambil contoh untuk menjelekan, tetapi banyak sekali kita ngeliat banyak orang meninggal waktu lagi olahraga malam-malam. Tubuh kita udah dari jam 6 sore terus naik ke atas, itu udah minta istirahat. Makanya kenapa dibilang kalau makan malam itu gak bagus buat kita. Bukannya bikin kita gendut doang, saudara-saudara. Tapi badan kita harusnya udah mencerna hal-hal yang lebih mudah, saudara-saudara. Contohnya kayak apa? Buah, gitu. Minum jus. Jadi makan Indomie jam 12 malam itu berat banget buat badan kita tuh. Ya, beratnya luar biasa. Apalagi dicampur McD, kentang goreng dan juga Coca-Cola, saudara-saudara. Itu beratnya minta ampun. Pencernaan itu kalau dari jam 6 ke atas itu pengennya yang ringan-ringan aja. Dan tidurlah yang cukup. Saya tidur sekarang 6 jam sampai 8 jam. Bukannya demen tidur. Tetapi ini perlu buat badan kita. Dan kalau Anda mau diet, saudara-saudara, ternyata tidur 6 sampai 8 jam itu bisa bakar 300 kalori. Anda tidur 6 sampai 8 jam itu bisa bakar 300 kalori. Itu untuk bakar 300 kalori, Anda tuh perlu jalan kurang lebih 1 jam. Bukan lari ya, jalan aja. 1 jam 300 kalori. Ini cuma tidur doang, Anda bisa bakar 300 kalori. Nah, terus persamaannya apa dong? Kalau tadi seorang pelari ngelakuin 3 hal. Latihan, ya workout, makan, terus istirahat. Terus persamaannya apa dengan kita untuk percepatan menerima kemuliaan Allah? Sama, kita juga istirahat. Dengar baik, dengar baik. Kita nih kadang terlalu sibuk berkata-kata tentang Tuhan. Kita nih kadang-kadang terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai kita lupa bangun hubungan sama Tuhan. Karena buat saya secara pribadi, saudara-saudara, ciri-ciri orang ini yang dipakai Tuhan luar biasa bukan gara-gara jadwalnya penuh pergi kemana-mana. Karena belum tentu waktu orang ngundang Anda itu Tuhan yang suruh. Bukan belum tentu itu Tuhan yang minta Anda kerjakan itu. Saya pernah punya kesaksian, saudara-saudara, kelihatannya baik ya. Ada satu orang yang mengingatkan saya sampai akhirnya saya punya pemikiran begini, saudara-saudara. Saya melakukan pelayanan di Kalimantan Barat. Saya melayani anak-anak di pedalaman Kalimantan, saudara-saudara. Ya, suku Dayak. Ya, saya melayani waktu itu suku Dayak. Sampai akhirnya saya lupa bahwa sesungguhnya yang saya kerjakan ini dari dulu Tuhan bawa saya di Present Worship. Gitu. Saya punya hati untuk setiap tim Present Worship yang ada yang saya temui, saudara-saudara. Itu saya selalu punya hati di sana. Tapi tiba-tiba karena kelihatannya rohani, kelihatannya baik dan berdampak bagi banyak orang, saya kerjain nih pelayanan ini, saudara-saudara. Ya, saya kerjakan pelayanan saya di Kalimantan ini. Kelihatannya luar biasa banget, kayaknya lebih berdampak nih daripada yang saya kerjakan sekarang. Tetapi dengar baik, ternyata sekarang cara kerja iblis itu beda sama dulu. Cara kerja iblis begini, kalau zaman dulu dikasih tahu ini hitam, ini putih. Ini hitam, ini putih. Kalau sekarang cara kerja iblis begini, ini fokus dari Tuhan, sekarang dikasih fokus yang kelihatannya rohani, dan kelihatannya berdampak bagi banyak orang, tetapi tujuannya satu, supaya kita tidak melakukan atau tidak fokus lagi apa yang Tuhan kerjakan pada kita. Halo? Kelihatannya untuk yang saya kerjakan, saudara-saudara, itu kelihatannya berdampak loh buat banyak orang loh, anak-anak di pedalaman loh. Tetapi saya malah lebih sering pergi keluar kota ke pedalaman, seminggu, 2 minggu di sana gak ketemu keluarga. Fokus yang Tuhan kasih, saya ngerjain satu lagi yang kayaknya kelihatannya rohani. Padahal sesungguhnya saya sedang tidak mengerjakan apa yang sudah Tuhan suruh kepada saya. Makanya gak semua hal yang kelihatan rohani itu datang dari Tuhan. Makanya kalau Anda mau kerjakan apapun juga, lakukanlah apa yang Tuhan minta Anda kerjakan. Bukan lakukan apa yang menurut Anda, wih keren nih, berdampak nih, luar biasa. No, bukan itu. Keren gak kerennya bukan manusia yang ngukur, Bapa di surga. Cuma Dia yang berhak ngukur kita. Bahkan saya sering bilang setiap kali saya melatih tim Present Worship, saya bilang ini, hey worship leader dengar baik. Waktu setiap jemaat bertepuk tangan, it's not for you, it's for Him. Jadi kita gak punya kredit apa-apa sama sekali. Itu semua buat Tuhan.
Makanya jangan pernah berpikir waktu kita melayani Tuhan di sini kita melayani manusia. Kalau Anda melayani manusia, percaya deh, Anda akan gak ada puasnya. Makanya kita Kolose bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena manusia itu gak ada cukupnya, manusia itu gak ada puasnya. 3 hal itu dikerjakan seorang pelari, saudara-saudara. Ini membawa kita menjadi sebuah hal yang dilakukan sebelum kita menerima kemenangan itu, which is menerima kemuliaan Allah. Ini yang kita harus kerjakan itu proses demi proses. Latihan, jaga makan, dan juga istirahat. Kalau si pelari lakukan ini, saya yakin dan percaya si Derek Redmond yang tadi kita jadikan contoh pasti ngelakuin 3 hal ini. Dia latihan, dia jaga makan, dan juga dia pasti istirahat. Pandemi ini saudara-saudara ngajarin banyak hal buat saya tentang istirahat ini saudara-saudara. Ada 2 hal yang paling saya highlight saudara-saudara. Yang pertama, saya dimurnikan lagi. Apa yang saya dimurnikan? Dimurnikan dalam tujuan melayani Tuhan. Karena tanpa sadar saudara-saudara kita bilang kita pelayan Tuhan waktu kita mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan sekarang ini bukan lagi pelayanan tetapi sebuah pekerjaan. Ini jadi sebuah pekerjaan untuk dapat sesuatu, untuk dapat persembahan kasih, untuk dapat amplop. Tadi sebelum kemari saudara-saudara, ini lucu banget ya. Ini lucu banget, anak saya tanya begini tadi, waktu baru aja tadi ini, waktu saya mau kemari, saya anterin anak sama istri saya ke rumah mertua saya dulu, saudara-saudara, karena rumahnya dekat di Jelambar, Jakarta Barat situ. Dia nanya gini, Daddy ministry ya? Iya, berarti kalau Daddy pulang ministry, Daddy dapat uang dong, dia bilang gitu. Itu yang dia tanya, polos anak kecil itu saudara-saudara ya. Terus saya bilang, no, kamu harus tahu perbedaan dari bekerja dan juga melayani. Saya bilang begitu sama dia. Apa yang Daddy kerjakan, mungkin Daddy bisa dapat. Tapi juga mungkin bisa enggak. Karena Daddy gak pernah minta. Saya bilang begitu saudara-saudara sama dia. Dan itu diamini mertua saya dan juga istri saya. Oh berarti kalau mami bisa dapat uang dong? Iya karena mami benar-benar kerja. Nah ini yang sering kali orang-orang gak bisa pahami saudara-saudara. Melayani dan bekerja itu beda banget. Dan ini yang bikin buat saya pandemi ini tuh baik. Untuk saya dimurnikan. Tujuan saya melayani Tuhan itu buat apa? Apakah benar-benar cuma buat ini? Apa benar-benar menghidupi apa yang Tuhan suruh kepada saya? Baik loh. Banyak orang bilang pandemi ini gak baik, gak bagus. Saya merasa lebih banyak baiknya. Walaupun kita ngeliatnya kayak kurang saudara-saudara ya. Tetapi dengar baik. Selama Anda fokus sama yang kurang, Anda gak bakal pernah bisa melihat lebih yang Tuhan berikan kepada Anda. Kalau Anda fokusnya sama kurang terus loh, gak bakal bisa. Saya kasih contoh yang sangat simpel saudara-saudara. Anda gak pernah doa minta udara, Tuhan selalu kasih kok. As simple as that. Makanya fokusnya jangan untuk keuntungan pribadi. Kalau Anda mau fokus itu keuntungan pribadi, percayalah, Anda gak bakal pernah bisa tahu atau bisa mengerti Tuhan itu baik. Untungnya selalu di Dia. Semua tentang Dia. Lakukanlah semua dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Yang kedua apa yang saya pelajari saudara-saudara, setelah saya dimurnikan dengan tujuan melayani. Saya semakin mengenal saudara-saudara. Saya semakin mengenal. Mengenal siapa? Mengenal diri saya secara pribadi. Ya karena banyaknya kita melakukan aktivitas sampai akhirnya kita lupa kenalin diri kita. Kok gue udah berubah ya? Makanya Dewi Yul bilang sama Bruri Peso 5, kau bukan yang dulu lagi gitu. Karena mungkin dia terlalu sibuk ngerjain apa yang dia kerjakan sampai dia lupa. Iya dulu kok gak begini gue kok. Terus yang kedua saya kenal siapa saudara-saudara? Nah, Tuhan lebih lagi. Kalau dulu kita punya banyak alasan untuk gak datang kebaktian karena kita capek. Kalau dulu kita punya banyak alasan gak baca Alkitab karena kita bilang kita sibuk. Sekarang you have all the time that you need. Anda punya banyak waktu sekarang. Lu mau alasan apa lo sekarang? Kalau emang lu bilang lu gak punya waktu berarti emang lu gak mau aja. Sekarang Anda punya banyak banget waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketiga, saya lebih kenal keluarga saya. Dulu setiap kali saya pergi anak saya gak pernah nangis. Bye-bye Oliver, bye-bye Melody, bye udah. Sekarang tiap kali saya mau pergi nangis saudara-saudara. Bukan karena mainannya saya bawa loh, bukan. Tetapi karena dekat. Attachment bisa terjadi dengan sebuah hubungan. Sama juga kita dengan Tuhan saudara-saudara. Anda bisa attach atau gak sama Tuhan dimulai dari hubungan. Kan untuk ngomongin satu hal atau satu kata antara kita dengan Tuhan kita, yaitu satu, relationship. Gak ada lagi kata yang lain. So hari ini saudara-saudara saya gak tahu ini versi saya. But I hope you guys learn something from this pandemic. Saya berharap Anda belajar sesuatu di pandemi ini. Kenapa? Kalau Anda belajar sesuatu, percayalah, Anda akan dipercepat untuk menerima kemuliaan Tuhan.
Amin saudara-saudara. Terus hasilnya apa? Yang pertama Anda akan punya hasil pantang menyerah. Kenapa Anda punya hasil pantang menyerah? Karena Anda ngelakuin banyak hal sebelumnya. Derek Redmond saudara-saudara, dia bisa aja aduh pak sakit pak udah. Gue udah pernah achieve world record ya sekali tahun 85, tahun 87, 92. Ya udahlah nggak menang juga nggak apa-apa. Tetapi karena dia tahu perjuangannya untuk achieve kemuliaan itu saudara-saudara. Dia bilang papanya no. I have to touch the finish line. Saya harus sentuh garis finishnya. Walaupun dia nggak jadi juara satu. Tetapi dia dapat standing ovation. Tepuk tangan berdiri saudara-saudara. Applause dari 65 ribu pasang mata. Ini berita yang saya dapat di Google saudara-saudara. 65 ribu pasang mata yang ada di stadion itu. Tepuk tangan buat Derek Redmond. Pantang nyerah saudara-saudara. Sekarang kalau kita udah latihan badani, latihan jasmani, saudara-saudara, latihan rohani, jaga makan, istirahat, percayalah, Anda gak akan mudah pantang menyerah. Anda tidak akan mudah menyerah. Anda akan pantang menyerah. 2 Tawarik 5 ayat 17 kita sama-sama buka. Kitab 2 Tawarik 15 ayat 7 kalau nggak salah ya. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi whatever you do, there is a prize. There is a victory behind it. Anda pasti akan terima semuanya. Karena atas apa yang Anda kerjakan. Ini prinsip yang bisa dipakai sama orang dunia, saudara-saudara. Tetapi percayalah ini firman Tuhan yang tulis. Dan ini firman buat kita semua. Atas apa yang Anda kerjakan pasti ada upahnya. 3 hal Anda kerjakan itu saudara, pasti ada upahnya. Makanya jangan menyerah. Don't give up. Don't give up. Anda tahu gak sih? Saya kemarin Sinode GBI minta saya tulis lagu, saudara-saudara. Untuk mereka bikin charity-nya. Saya sama Jason disuruh tulis masing-masing satu lagu. Ya, salah satu lagu itu saya tulis kata-katanya begini. Tak akan ada yang luput dari setiap ujian selama kita hidup dalam dunia ini. Karena itu adalah yang sesungguhnya. Gak ada satupun orang dalam dunia ini yang hidup tanpa ujian. Sampai Anda mati nanti Anda akan terus diuji Tuhan. Pasti. Tetapi setiap ujian yang kita kerjakan, Tuhan punya satu tujuan. Tahu gak tujuannya apa? Supaya Anda dan saya naik kelas. Sekarang nih saudara-saudara, Anda sedang dibuat untuk naik kelas. Setelah pandemik ini berhasil, kita lewati, Anda sudah di level yang berbeda. Ya, waktu Anda di level yang berbeda, percayalah, masalah terbesar apapun juga Anda akan mudah melewatinya. Kenapa? Karena Anda sudah menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, hasil 3 hal yang kita kerjakan untuk menerima percepatan kemuliaan Allah itu apa? Yaitu menang. Pantang menyerah dan menang. Menangnya dibagi 2 saudara-saudara. Menang pertama apa saudara-saudara? Menang untuk diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah bukan orang lain. Adalah diri kita sendiri. Orang mau diet tuh saudara-saudara, susah banget bisa menang. Kenapa? Karena dia mesti ngalahin diri dia sendiri. Saya aja yang udah ngerasain hasilnya, sekarang mau jalan pagi saudara-saudara, berat. Tetap susah ngalahin diri sendiri. Walaupun ada hasilnya, apalagi orang yang belum ada hasilnya. Saudara-saudara. Sama juga dengan kita saudara-saudara, dengan Tuhan. Kita kalau bisa ngelakuin 3 hal tadi, kita pasti akan menang. Ngalahin diri sendiri. Ego kita, keinginan kita, pengertian kita. Karena semua akan dibantahkan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Amin. Menang karena mengalahkan diri sendiri. Saudara-saudara, selama pandemi ini saudara-saudara, saya hampir tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara. Ya, saya hampir tidak menghasilkan apa-apa karena tidak ada pemasukan. Sama sekali tidak ada pemasukan. Makanya saya udah bilang sama Santi itu ya, San tolongin San ya, nanti ke rumah ya, saya bilang begitu. Tetapi ini yang saya mau kasih tahu, saya mau ngalahkan diri saya dari apa? Dari gengsi dan juga omongan orang-orang. Kami jual makanan sekarang saudara-saudara. Ya, saya percaya Fendi udah cobain, Pak Paulus udah cobain, Ibu Gembala sering beli saudara-saudara. Banyak banget makanannya saudara-saudara. Buat saya itu bentuk support dari saudara-saudara seiman saudara-saudara. Ya. Saya udah ngalahin diri saya sendiri saudara-saudara. Malu nggak? Nggak ada malu dalam kamu saya. Yang penting saya mau surviving. Mau berjuang terus saudara-saudara. Menang ngalahin diri sendiri. Dan yang terakhir menang untuk apa saudara-saudara? Menang untuk menginspirasi. Menang untuk menginspirasi banyak orang. Dengar baik, dengar baik. Saya pernah hampir bunuh bapak saya. Saya pernah hampir bunuh bapak saya. Anda tahu kenapa? Karena saya benci ngelihat dia waktu tahun 98 usahanya bangkrut. Dia kerjanya cuma 3. Makan, tidur, nonton telenovela. Benci saya setengah mati. Karena buat saya seorang papa itu harusnya fight untuk keluarganya walaupun dia di posisi terbawah.
Tapi dia gak ngelakuin itu, maka saya benci sampai mau bunuh dia. Tetapi puji Tuhan, papa saya 2 tahun yang lalu meninggal, saudara-saudara. Tapi jauh sebelum itu kami sudah rekonsiliasi dan kami sudah baik hubungannya. Nah, apa maksudnya sih menang untuk menginspirasi saudara-saudara? Saya mau yang saya kerjakan ini saudara-saudara, saya jual makanan, naik motor, ngantar kemana-mana saudara-saudara. Ya, saya nggak peduli orang ngomong apa. Ada yang mencibir loh, hamba Tuhan kok jualan kayak begitu. Hei, dengar baik ya. Saya mungkin hamba Tuhan yang jualan, tapi saya lebih baik daripada saya menipu jemaat. Saya lebih baik jualan saudara-saudara. Saya lebih baik cari yang halal daripada saya bohongin orang atau minta-minta sama orang. Kalau saya minta sama orang berarti Tuhan saya orang itu. No, Tuhan saya Yesus. Saya minta sama dia. Amin saudara-saudara. Saya minta sama dia. Tujuannya satu, menginspirasi siapa? Anak saya. Dulu saya bisa pahit sama papa saya. Karena apa yang dia kerjakan. Dia nyerah. Waktu itu semua terjadi. Tetapi saya mau kasih lihat ke anak saya. Walaupun ini posisi yang paling tersulit untuk kami sebagai keluarga. Terutama untuk saya. Tetapi saya mau kasih ke anak-anak saya. Papanya mau berjuang demi keluarga. Papanya mau fight for the family. Dan nanti one day dia bakal ngeliat. Oh, ini kriteria suami yang mesti gue cari. Standarnya udah ada. Bukan cuma kaya, bukan cuma gara-gara dia dari konglomerat. No, tetapi dengar baik. Siapapun yang menonton, saudara-saudara dengar baik. Jangan cari orang yang kaya, tapi carilah orang yang gak males. Karena kekayaan bisa habis dengan sebegitu mudahnya. Tetapi orang yang gak malas, walaupun keadaan di bawah, dia bisa naik. Karena dia orang yang berjuang. Amin saudara-saudara. Kalau dia dikerjakan, percayalah, Anda akan mengalami percepatan untuk menerima kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus saudara-saudara. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sungguh terlalu percaya bahwa kata percepatan ini saudara-saudara bukan arti ngambil shortcut. Tetapi percepatan ini adalah sebuah akibat dari apa yang kami kerjakan sebelumnya. Ini adalah sebuah hal yang kami harus lakukan, itu proses demi proses di belakangnya. Supaya kami bisa menerima percepatan kemuliaan Tuhan. Kami sadar untuk bisa menjalani proses itu kami harus ibaratnya sebagai seorang pelari. Seorang pelari itu harus latihan teori, latihan dan juga praktek. Sama juga dengan kami. Kami perlatihan teori itu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi katakan latihan badan ini terbatas. Tetapi ibadah berguna buat kami karena mengandung janji. Kami percaya setiap firman Tuhan itu bukan dongeng. Firman Tuhan bukan cuma sekedar buku doang. Tapi firman Tuhan adalah kata-kata dari setiap janji-janji Tuhan yang kami amini. Dan kami gak mau cuma amin di gereja doang. Tetapi dalam setiap keadaan kami mau mengamini setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami mau jaga makanan kami Bapak. Karena apa yang masuk ke kami menggambarkan apa yang keluar. Kami mau filter. Kami mau singkirin hal-hal yang gak bisa bikin kami jadi positif. Gak bisa bikin kami jadi pemikiran-pemikiran mengenalkan Tuhan. Kami mau singkirin. Kami mau masukin hal-hal yang baik. Karena kami mau punya pikiran, penglihatan, pendengaran yang baik juga. Dan kami mau Tuhan itu untuk istirahat. Karena kami seringkali terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berkata-kata tentang Tuhan. Sampai kami lupa. Harus yang lebih kami cari adalah bangun hubungan sama Tuhan. Ya, seperti Marta dan Maria. Kami mau Tuhan lebih dekat terus kepada Tuhan. Karena itulah yang terpenting dari semuanya. Dan kalau 3 hal ini kami kerjakan, kami pasti akan jadi pribadi yang pantang menyerah. Sebelum menerima kemuliaan Allah, kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami percaya di depan adalah sebuah kemenangan. Kami gak pernah mau ngelewatin kemenangan itu. Dan kalau kami sudah menang, kemenangan kami untuk diri kami karena kami telah berhasil ngalahin diri kami. Ego kami, pengertian kami, kesoktahuan kami kalahkan. Karena kami mau bersandar sama Tuhan. Dan yang kedua, kami menang untuk menginspirasi banyak orang. Supaya orang-orang bisa ngelihat di luar sana. Kalau kami dulu gak begini, sekarang bisa begini. Semua bukan karena jerih lelah payah kami. Semua karena Tuhan. It's all because of Him. Semua karena Tuhan. Untuk kami kerjakan itu, kami sedang mengalami percepatan demi percepatan. Untuk menerima kemuliaan Allah. Bapak memberkati gereja ini semakin luar biasa. Biarlah setiap tema yang diberikan untuk setiap hamba Tuhan yang berbicara adalah perkataan yang betul-betul datang daripada Engkau. Sebab kami percaya apabila siapapun yang menonton video ini, video khotbah ini, video kebaktian ini, di rumah ataupun di tempat ini Bapak, itu mereka dengar, mereka pasti diubahkan. Mereka akan dikuatkan, mereka akan diperbaharui selalu.
Mereka mengalami percepatan dalam menerima kemuliaan Allah. Berkati kami dengan kesehatan yang terus menerus Tuhan. Kami gak mau cuma doa sama Tuhan, tapi kami mau lakukan juga bagian kami. Kami mau makan yang benar, istirahat yang benar, dan juga melakukan hal-hal yang baik supaya kami bisa tetap sehat. Kami percaya Tuhan, walaupun firman-Mu sekarang di kebaktian ini telah berhenti, tetapi penyertaan, perlindungan Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap iman kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami boleh belajar untuk tidak menyerah di masa-masa sukar hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa biar setiap kebenaran firman-Mu membangun iman kami kembali untuk bangkit, untuk tidak mudah menyerah, untuk kami meraih kemenangan dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Pastor Martin Sunardi. Kalau Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati dengan limpah. Keluarganya diberkati Tuhan, masa depannya dijamin Tuhan. Oleh karena Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap satelit gereja kami Tuhan, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, semuanya Tuhan berkati semua. Setiap gembala-gembala satelit, setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat mereka di mana mereka beribadah. Biarlah mereka juga boleh menerima janji kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap janji Tuhan digenapi di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati gereja ini Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah kepunyaan-Mu. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan mencukupi. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko Dianto. Tuhan pakai dengan luar biasa setiap visinya, membawa setiap kami jemaat-jemaat gereja IHK mengalami percepatan untuk menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari kita sama-sama memperkatakan kata-kata iman. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami imani dan apa yang kami deklarasikan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Semua jemaat IHK dimanapun Anda berada, mari semua kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu,
Arahkan mata imanmu kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, Sang Tuhan Yesus yang dahsyat, yang membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik, yang mengubahkan kita masuk di dalam percepatannya Tuhan menuju kepada kemuliaannya. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK, dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.